Berbagai macam kombinasi keyboard sebenarnya ada, tetapi jarang diketahui oleh banyak orang. Sebenarnya fungsi kombinasi keyboard ini cukup bermanfaat untuk mempercepat kerja dengan memangkas beberapa langkah menjadi satu langkah saja. Beberapa kumpulan informasi kombinasi dan fungsi pada keyboard untuk mengolah Microsoft Word sebagai berikut. Yang pertama yaitu Ctrl A untuk mengeblok semua, lalu ada Ctrl B untuk menebal tulisan. Yang ketiga ada Ctrl C untuk mengopi, ini digunakan untuk menyalin teks. Berikutnya ada Ctrl D untuk memilih huruf. Di sini tersedia beberapa jenis huruf. Lalu ada Ctrl E. Ctrl E digunakan untuk kata tengah suatu kata. Kita blok terlebih dahulu, lalu kita Ctrl E, maka berada di kata tengah. Kemudian ada Ctrl F. Ctrl F digunakan untuk menemukan kalimat. Ctrl F. Nah, di sini kita terdapat tombol navigation, lalu kita ketik katanya yang ingin kita cari. Nah, di sini kata yang kita cari akan muncul. Lalu ada Ctrl G. Ctrl G digunakan untuk pergi ke tab GoTo. Fungsinya untuk mencari halaman ataupun yang lainnya. Kemudian ada Ctrl H. Ini berfungsi untuk menemukan kalimat dan tindih, ataupun kita bisa mengganti. Misal kata kita ganti dengan oke. Kita bisa meretet satu dot ataupun meretet semuanya. Maka akan diganti. Kemudian ada Ctrl I. Ctrl I untuk membuat cetak miring. Kita blok terlebih dahulu, lalu kita Ctrl I. Maka semua tulisan akan menjadi miring. Kemudian ada Ctrl C. Ctrl C membuat rata kiri kanan seimbang. Kita coba Ctrl C, maka akan menjadi seperti ini. Lalu ada Ctrl K. Ctrl A digunakan untuk memasukkan hyperlink. Ctrl K. Di sini kita bisa memasukkan alamatnya agar menjadi sebuah link. Kemudian ada Ctrl L. Digunakan untuk membuat teks rata kiri. Kita blok terlebih dahulu, lalu kita Ctrl L. Maka semuanya akan menjadi rata kiri yang kita blok. Lalu ada Ctrl M. Ctrl M digunakan untuk menggeser penempatan paragraf ke kanan. Kita blok satu paragraf, lalu kita Ctrl M, maka semuanya akan menggeserkan paragraf ke kanan. Lalu ada Ctrl Shift plus M yang digunakan untuk mengembalikan Ctrl M. Kemudian Ctrl N. Ctrl L digunakan untuk membuka lembar baru. Kemudian ada Ctrl O. Ctrl O membuka berkas baru, membuka berkas yang telah kita buat. Kemudian Ctrl P. Ctrl P akan membuka menu print. Kemudian ada Ctrl K, menghapus pengaturan yang telah dibuat. Kita coba Ctrl K. Yang semulanya kita yang kita buat rata tengah, kalau kita di Ctrl K maka akan kembali ke semula. Berikutnya ada Ctrl L. Ctrl L digunakan untuk membuat rata kanan. Contohnya Ctrl L, maka semuanya akan berada di kanan. Kemudian Ctrl S. Ctrl S digunakan untuk menyimpan data dokumen yang kita buat. Kemudian ada Ctrl T. Ctrl T digunakan untuk menggeser tabulasi bawah ke kanan. Contohnya, kita blok paragraf, lalu kita Ctrl T. Ini hampir sama dengan Ctrl M, cuma bedanya ini tabulasi.
Untuk mengembalikannya kita Ctrl Shift plus T, maka akan kembali ke semula. Kemudian ada Ctrl U untuk membuat garis bawah. Kita praktekkan Ctrl U, maka teks yang kita blok akan menjadi garis bawah. Kemudian ada Ctrl V. Ctrl V ada sangkut pautannya dengan Ctrl copy tadi. Maka jika kita menyalin, maka kita perlu mempastekannya. Kemudian ada Ctrl W. Ctrl W digunakan untuk keluar dari dokumen dan langsung menyimpannya. Kemudian ada Ctrl X. Ctrl X untuk digunakan untuk memotong, cut. Kita praktekkan cut, maka teks yang kita blok tadi hilang. Kemudian ada Ctrl Y. Ctrl Y untuk mengembalikan perintah yang telah dibatalkan oleh undo. Contohnya Ctrl Z. Ctrl Z untuk membatalkan perintah sebelum undo. Jadi Ctrl Z itu untuk membatalkan perintah sebelumnya, terus Ctrl Y itu untuk mengembalikan perintah yang telah dibatalkan tadi. Kita Ctrl Y, maka tetap akan hilang. Sekian dari saya.